Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan segala bentuk pujian alhamdulillah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan izinnya lah sehingga Jumat hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan, sehingga dengan senang hati kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih ladang pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, salat dan salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya pun tercurahkan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang selalu istiqomah untuk melaksanakan risalah agama ini. Jamaah sekalian, satu hal yang pasti bahwa di dalam kehidupan ini kita harus mengakui bersama bahwa yang singkat itu adalah waktu. Waktu itu sangatlah singkat. Al-waqtu al-qasayf. Waktu itu jamaah sekalian ibaratkan pedang. Kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkan waktu tersebutlah yang akan memotong-motong diri kita. Sebab yang namanya waktu jamaah sekalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat napas, nikmat hidup. Berarti jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala masih mengharapkan ampunan kita, masih mengharapkan banyaknya sujud dan ruku yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan mata kita untuk banyak-banyak memandang yang namanya Al-Qur'an. Itulah nikmat waktu yang harus kita banyak-banyak bersyukur tentang waktu tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menipu itu jamaah sekalian adalah dunia. Jadi kita harus bersepakat bersama bahwa yang menipu ini adalah dunia. Kemudian jamaah sekalian, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Sebab siapa sih di antara kita yang menyangka bahwa besok atau sebentar dia masih bakalan hidup. Olehnya itu, yang sangat dekat adalah kematian. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berat itu adalah amanah. Amanah jamaah sekalian adalah merupakan sesuatu yang sangat berat. Kemudian jamaah sekalian, yang sulit dalam kehidupan ini adalah keikhlasan. Ikhlas itu jamaah sekalian gampang untuk diucapkan, namun ia adalah perkara yang sulit. Seorang ulama menyebutkan bahwa jika ada orang yang menyebutkan bahwa saya telah ikhlas, sesungguhnya dia belumlah ikhlas. Kemudian jamaah sekalian, yang sangat mudah itu adalah berbuat dosa. Berbuat dosa jamaah sekalian adalah merupakan sebuah hal yang sangat mudah. Berarti berbuat amal jamaah sekalian butuh tantangan, ada rintangan, ada syaitan yang selalu menggoda kita, sehingga berbuat amal jamaah sekalian adalah merupakan sebuah perkara yang berat. Namun insyaallah Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sekali lagi jamaah sekalian, yang mudah itu adalah berbuat dosa, menggunjing, mengumpat, menghasut, dan apa saja jamaah sekalian adalah merupakan perkara yang mudah. Kemudian jamaah sekalian, yang susah dalam kehidupan ini adalah bersabar. Sabar jamaah sekalian adalah sebuah perkara yang gampang diucapkan,
Hatta siapapun yang mengucapkan kata sabar tersebut gampang untuk diucapkan, namun teramat susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu jamaah sekalian, berusaha kita untuk belajar dan belajar, untuk belajar sabar agar supaya kita dimudahkan untuk bersabar padanya. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dilupakan oleh manusia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kebanyakan manusia lupa untuk bersyukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya. Jamaah sekalian, kemudian yang membakar amalan-amalan kita, kadang kita telah bangga dengan banyaknya amalan-amalan kita, dengan banyaknya sumbangan kita, dengan jauhnya perjalanan kita untuk melaksanakan sholat, dengan banyaknya perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Namun yang bisa membakar amalan tersebut adalah mencaci dan mengumpat orang lain. Jamaah sekalian, kemudian yang gampang membawa diri kita ke dalam neraka adalah lidah kita. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang paling berharga di atas kehidupan ini adalah keimanan. Keimanan adalah merupakan sesuatu hal yang paling berharga dalam mengarungi kehidupan ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yang singkat itu adalah waktu. Dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 62, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada yazakkar aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk memberikan peringatan. Apakah kita manusia bisa menjadikannya pelajaran ataukah kita mau bersyukur padanya? Jamaah sekalian, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita dengan pergantian siang dan malam ini adalah tidak ada di atas dunia ini sesuatu yang abadi. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada kesedihan, ada senang, ada amarah. Tidak ada orang yang senang terus, tidak ada orang yang bahagia terus, tidak ada orang yang tertawa terus. Namun jamaah sekalian, sesuatu yang pasti bahwa kesenangan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan insyaallah di yaumil kiamah nanti, jika kita bersungguh-sungguh menapaki kehidupan ini dengan siratal mustaqim, petunjuknya yang lurus. Jamaah sekalian, kemudian liman arada yazakkar, mengenai nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan jamaah sekalian. Allah Sang Maha Pencipta kita ini menginginkan dalam kehidupan kita sehari semalam ada penambahan pelajaran, ada penambahan ilmu yang kita dapatkan jamaah sekalian. Sesungguhnya pergantian siang dan malam untuk memberikan peringatan, apakah kita mau menjadikannya pelajaran? Jamaah sekalian, jangan sampai pergantian siang dan malam ini ilmu agama kita, bacaan agama kita, bacaan salat kita, perbendaharaan ilmu agama kita masih begitu-begitu saja. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan jamaah sekalian siang dan malam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, apakah kita mau mengambil pelajaran padanya? Apakah dalam keseharian kita lebih banyak sibuk membuka HP kita daripada membuka Al-Quran? Setelah membaca Al-Quran, apakah kita mau mempelajari artinya, mau mentadabburinya, kemudian dengan sebaik mungkin melaksanakan apa yang kita pelajari tersebut? Dalam kehidupan keseharian kita, sudahkah kita membuka hadis-hadis Nabi yang padanya kita berdapat mengambil faidah adab, faidah akhlak dan kehidupan keseharian Nabi? Yang jelas jamaah sekalian, pergantian siang dan malam Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mengambil pelajaran, untuk selalu menambah ilmu kita jamaah sekalian. Sebab jamaah sekalian, tidaklah apa artinya jika ilmu agama kita sama kemarin, hari ini dan akan datang. Agama kita jamaah sekalian menginginkan ada penambahan ilmu kita. Oke, kita tidak dilarang untuk banyak menambah perbendaharaan ilmu dunia kita. Namun ketahuilah ilmu agamalah yang akan menyelamatkan kita di yaumil kiamah nanti. Kemudian jamaah sekalian, au arada askurukum, kemudian dengan pergantian siang dan malam, sudahkah kita bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian,
Satu hal yang pasti, bahwa yang menipu itu adalah kehidupan dunia ini. Dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "I'lamu annama hayatud dunya la'ibun." Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, perhiasan, watafahurun bainakum. Kemudian kita akan melihat banyak di antara manusia yang senang untuk bermegah-megahan, senang untuk berpenampilan, senang untuk dipuji. Watakasurun fil amwali wal aulad. Kemudian banyak manusia yang banyak berlomba-lomba, yang akan memperlihatkan kekayaannya dan pamer akan anak keturunannya. Kama salil gaisi ajabakal kufara nabatal summa yajiju fatarahu mutfarran summa yakun hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dunia ini seperti hujan yang turun setelah datangnya musim kemarau. Ketika kemarau panjang, jemaah sekalian, dunia atau apa yang ada di sekitar kita akan kering kerontang. Kemudian dengan turunnya hujan, rumput yang tadinya mati, jemaah sekalian, tumbuhan yang tadinya mati, semuanya akan bertunas dan berkembang. Semua itu akan mengagumkan para manusia atau mengagumkan para petani. Kemudian satu hal yang pasti dalam ayat ini disebutkan, kemudian tanaman itu suatu saat pasti bakalan kering dan warnanya bakalan kuning, kemudian akan hancur. Begitulah kehidupan dulu atas dunia ini. Jabatan, pangkat, dan kedudukan, jamaah sekalian, adalah merupakan sebuah fase kehidupan yang suatu saat akan kita tinggalkan. Kemudian jamaah sekalian, di akhirat itu Allah menutup ayatnya. Di akhirat itu ada azab yang sangat keras dan ampunan Allah serta keridhaannya. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jamaah sekalian, selanjutnya satu hal yang pasti, bahwa yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Sekali lagi, tidak ada manusia yang menyangka kapan dan di mana saja dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira orang yang sudah diopname di rumah sakit bakalan cepat mati. Tidak, jamaah sekalian. Bisa jadi orang yang sehat bugar, dialah yang duluan dengan berbagai sebab Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, berusahalah kita untuk meningkatkan keimanan kita. Berusaha selalu kita menambah ilmu agama kita. Berusahalah kita selalu untuk istiqomah di jalan agama ini. Kemudian senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, seperti sesuatu yang telah disunnahkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, bahwa setiap Jumat itu pasti akan dibacakan ayat rakaat yang pertama adalah surah Al-A'la dan surah kedua adalah surah Al-Ghasyiyah. Di penghujung surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fazakir innama anta muzakkir." Manusia, berilah peringatan, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kemudian kita akan melihat ada manusia juga yang tidak mau mendengarkan peringatan tersebut. Fayu'adzibullahul azabal akbar. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azabnya yang akbar, yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ketahuilah sesuatu yang pasti dan merupakan rukun keimanan kita adalah kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap helaan napas, setiap langkah kaki, setiap ucapan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan khutbah Jumat kali ini kita semakin menyadari akan hakikat kehidupan kita, bahwa tujuan akhir daripada kehidupan kita ini adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa hadiah surga yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan berikan kepada kita, yang kenikmatannya tiada tara, yang kesenangannya senang selamanya, sementara dunia ini senangnya tidak bakalan lama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa wa'dika mastata'tum. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun wa razikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.